Talkshow Batu Raja Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ading kang kance hala kulu negekian di 103,1 Batu Raja Radio cuma kita. Jumpa nih di Jumat Berkah ya jam 9 ke jam 10 kele kita di Talkshow bersama dengan Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja ading kang kance ya. Jadi kita di pagi hari ini itu akan bahas mengenai apa yang perlu diketahui tentang cacar monyet nih bersama Dr. Gilbert ya. Selamat pagi, Dok. Ya, selamat pagi. Gimana kabar? Sehat. Sudah berapa lama nih dia ada temu ya? Iya. Iya ya, jadi jumpa lagi ada yang Kang Kanci kita bersama Dr. Gilbert itu dokter umum di Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja ya. Selama sebidang kadapan kita akan sharing nih mengenai cacar monyet, betul Dok? Iya, benar. Iya, mungkin ada pembukaan yang kamu sampaikan, silahkan. Oke, jadi cacar monyet ini kita bilang sebenarnya kasusnya udah lama banget sebenarnya. Cuman mulai heboh lagi ke belakangan ini dan di Indonesia pun ada ketemu udah satu pasien, Suatu kasus, pasien ya. kayak gitu. Makanya kenapa kita perlu bahas supaya istilahnya masyarakat tahu kira-kira gejalanya seperti apa sih, apa bedanya dengan cacar biasa, kayak gitu ya. Betul. Seperti itu. Karena namanya kian mungkin ada beberapa masyarakat yang belum tahu ya, walaupun lah lumayan lama nih ya. Iya. Cuman kalau di Indonesia ngulang lagi ada di Kang Kanceh ya. Sebenarnya awal mulanya masuk lagi ke Indonesia tuh mana sih Dok? Perjalanan cacar monyet ini. Jadi kalau kita bilang perjalanannya itu sebenarnya kita tarik dulu dari zaman dulu sebenarnya. Pertama kali ketemu kasus cacar monyet itu tahun 1958 dan itu sebenarnya memang ketemunya di monyet. Kayak itu makanya kenapa disebutnya cacar monyet. Jadi pada zaman dahulu kan kita tahu memang ada ketemu kasus cacar kayak gitu ininya. Nah, pada monyet-monyet ini pada tahun 1958 itu ketemu yang menyerupai kayak cacar gini kayak gitu. Tapi kan cacar harusnya terjadi pada manusia. Nah, ini ketemunya pada monyet-monyet yang sebenarnya digunakan untuk sebagai penelitian sebenarnya kayak gitu ini. Awal mulanya dari situ. Nah, baru berkembang tahun 1970 itu mulai ditemukan pasien yang menderita seperti cacar monyet ini tapi di manusia ininya. Nah, itu laporan pertama kasusnya. Nah, untuk yang di Indonesia sendiri ininya, nah itu kasusnya sebenarnya pertama kali ketemu itu di Jakarta. Gitu ini dan hanya satu pasien ini kayak gitu. Dan dengan riwayatnya dia memang habis berpergian ke luar negeri kayak gitu. Jadi istilahnya tertularnya mungkin dari selama dia perjalanan ke luar negeri. Nah, asal mulanya itu laporan kasus yang di tahun 2022 ini yang booming awalnya itu awalnya memang regionya atau istilah sumbernya itu dari benua Afrika sebenarnya kayak gitu. Kalau pernah dengar mungkin dari negara Nigeria kayak awal mulanya. Kemudian orang tersebut dia kita bilang pergi ke daerah Inggris kayak gitu. Nah itu mulai menyebar kayak gitu sampai saat ini kita bilang menyebarnya udah cukup luas kayak gitu sampai WHO sendiri mengeluarkan ininya untuk kita bilang mulai waspada tentang cacar monyet ini karena penyebarannya itu cukup cepat seperti itu. Oke, tadi Kang Kanceh ya. Jadi apa namanya kita pengen tahu juga nih Dok lebih dalamnya apakah cacar monyet ini beda dengan cacar-cacar biasa ya. Sebenarnya cacar monyet itu apa sih? Kalau dari perbedaannya dengan cacar-cacar biasanya tuh apa sih Dok? Oke, jadi kalau cacar monyet ini sebenarnya dia kalau secara famili itu kita bilang dari golongan virusnya itu sebenarnya sama kayak virus cacar kayak gitu. Atau kalau misalnya secara ini kita taunya namanya orthopox virus kayak gitu ininya. Nah, jadi dia mirip kayak cacar tapi memang gejala yang ditimbulkannya itu ada sedikit perbedaan. Gitu. Nah, nanti kita bahas perbedaannya apa dari ininya. Jadi dia memang secara fisik kita bilang secara ini kelihatannya seperti cacar atau cacar air yang kita tahu, yang umumnya kita tahu. Jadi kayak ada lesi lenting-lenting gitu di kulit ininya kayak gitu. Tapi kenapa sampai diistilahkan sendiri cacar monyet? Karena dia perbedaannya itu kita ketemunya kalau misalnya cacar biasa mungkin cuma lentik-lentik aja, demam orangnya. Nah, sedangkan kalau cacar monyet ini dia sampai kita bilang ada pembengkakan di kelenjar. Kayak gitu kelenjar, kalau misalnya tahu kelenjar-kelenjar getah bening di bagian leher, di bagian ketiak kayak gitu itu. Nah, itu terjadi ada pembengkakan juga. Dan dari laporan-laporan kasusnya, kalau mungkin cacar biasa itu yang dirasakan mungkin lebih ke waktu dilesi luka-lukanya itu mungkin lebih gatal ya. perih kayak gitu. Sedangkan kalau cacar monyet ini yang dikeluhkan itu
lebih ke sakit nyeri kayak gitu. Jadi di bagian itunya bahkan nyeri banget. Kadang berapa orang sampai mengeluhkan bilangnya sampai sulit tidur karena yang dirasakan di bagian lesi-lesi lukanya itu nyerinya tidak tertahankan kadang-kadang seperti itu. Jadi itu secara garis besarnya perbedaan antara cacar monyet ini dengan cacar yang kita tahu pada umumnya ya. Nah itu adik kakak pengenalan awal kudai kita terhadap cacar monyet ini, walaupun sebenarnya kemarin itu sempat talkshow juga dok kita bersama dengan Mbak Lali Bangkes ya, juga sempat bahas ini cacar monyet. Cuman mungkin kita bersama Dokter Gilbert ini adik kakak akan belajar sharing mengenai penanganannya dok ya, dan juga yang sebagainya adik kakak. Kalaupun adik kakak nak bertanya langsung silahkan di line telepon 0735 322 622. Kita tunggukan ke jam 10 pagi di Talkshow Batu Raja Radio bersama dengan Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja. Talkshow Batu Raja Radio. Oke nih ading kakak berlanjut kita lah 16 menit minggu dari jam 9 pagi. Ada yang nak sharing nih bersama Dokter Gilbertnya, silahkan line telepon 0735322622 atau di WA di 081271195755 masih kita tunggukan. Di Facebook juga ading kakak, silahkan milu berkomentar nih ya. Nah jadi tadi kan cukup di secara luasnya kita lah pengenalan ya mengenai cacar monyet ini dok ya. Nah juga kalau penyebaran cacar monyet itu tuh cak mana sih dok? Apakah sama kalau cacar pada umumnya tuh nular tak dok? Nah kita angkat telepon dulu ya. Halo. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bung Khalifa. Ibung siapa nih? Dari Ibung Yus ini. Nak bertanya apa? Ini Bung Khalifa pengen nanya, ini cacar monyet ya? Cacar monyet. Untuk cacar monyet itu penularannya itu cak mana? Terus kalaupun memang terindikasinya ibu yang hamil, itu apa bisa nular ke anaknya kira-kira? Anak yang dalam kandungan ya? Atau ibu yang menyusui bisa nular ke anaknya enggak? Itu ya sakitnya. Siap. Itu be ya. Terima kasih Bung Khalifa. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak langsung dijawab dok? Oke, boleh. Nah sekalian ininya kita bilang penularannya seperti apa prosesnya. Nah jadi kalau misalnya untuk cacar monyet ini sendiri dari laporannya itu penularannya itu secara kontak, gitu, kontak fisik sebenarnya. Kontak fisik. Jadi kita bilangnya tadi kan dijelasin kayak kalau cacar ini secara umum cacar itu rata-rata ada lesi luka-lukanya, kayak gitu, lesi luka-lukanya. Nah, tapi pada cacar monyet ini khususnya biasanya muncul awalnya itu di daerah sekitaran mulut umumnya, kayak gitu, sekitaran mulut, kayak gitu, kemudian tangan. Nah, itu lesi yang paling sering munculnya. Mulut, tangan, kaki, kayak gitu. Ada beberapa laporan kasus bahkan di daerah kemaluan, kayak gitu. Itu munculnya juga itu. Jadi kita bilang tertularnya itu karena kontak antara lesi luka-luka cacarnya itu, kayak gitu. Jadi kontaknya secara kontak fisik kita bilangnya. Bisa dari kita bilang mungkin ciuman ininya, kayak itu, cium pipi pun ya namanya kalau kontak dengan lesinya bisa tertular, kayak gitu. Atau berpelukan aja istilahnya kita bilang, atau bahkan bersentuhan aja. Bersentuhan dengan orang yang ada memang cacarnya, bekas luka-lukanya itu masih ada, masih aktif. Nah, itu bisa jadi sampai kita bilang menularkan ke orang sekitarnya. Nah, jadi yang sekarang jadi pertanyaan adalah apakah bisa menular lewat kita bilang plasenta, ininya dari ibu ke bayinya, kayak gitu, atau lewat ASI waktu ibunya menyusui. Kalau sampai saat ini yang kita ketahuin penularannya itu kan salah satunya lewat kontak, kayak gitu. Kemudian memang dia menyebarnya itu lewat pembuluh darah, kayak gitu. Jadi untuk kontak melalui plasenta masih ada kemungkinan istilahnya menularkan ke bayi, kayak gitu. Tapi sampai detik ini laporan kasusnya itu masih sangat jarang, kayak gitu. Bahkan yang kebelakangan ini yang baru akhir-akhir ini sebenarnya cacar monyet ini kasusnya paling sering terjadi pada orang dewasa sebenarnya. Orang dewasa kayak gitu. Tapi di Amerika sekarang udah mulai ada laporan kasus yang menyerang ke anak-anak juga, kayak gitu, ke anak-anak. Tapi untuk laporan ke bayi kayak gitu, balita, nah itu masih kurang banget. Ini anak-anaknya anak-anak usia sekolah. Jadi dalam artian kita nangkapnya kalau anak-anak usia sekolah berarti sama kontak juga, kontak dengan orang yang kita bilang terkena dengan cacar monyet ini, kayak gitu, kontak fisik.
Itu Ibu Yus ya. Nah, jadi kalaupun misal di keluarganya ada yang terkena cacar monyet, apakah perlu dia tuh melakukan isolasi baknya Cak COVID nih? Karena kan sama-sama virus nih, Dok. Silahkan. Apa benda yang harus kita hindari tuh dari masuk pencegahannya ya, masuk pencegahannya. Kalau ditanya perlu isolasi, ya sangat disarankan kayak gitu. Jadi yang kasus satu orang yang ketemu di Jakarta ini, nah itu setelah ditemukan kasusnya kita bilang menyerupai cacar, ya diinvestigasi lagi apakah benar ini cacar monyet, ternyata diketahui benar cacar monyet. Nah, orang tersebut disarankan dilakukan isolasi. Nah, tapi isolasinya memang lebih lama ininya dibanding isolasi COVID. Kalau berapa isolasi hari COVID tuh? kan kita waktu itu istilahnya seminggu sampai 10 hari, 2 minggu paling lama. Kayak gitu. Nah, sedangkan kalau cacar monyet ini kita bilang dari perjalanan penyakitnya aja ininya. Nah, untuk isolasinya itu bisa sampai sebulanan. Jadi dalam artian harus sampai lesi lukanya itu benar-benar sembuh total. Karena kita bilang tadi kan udah dijelasin kayak gitu, bisa menularkan lewat kontak aja. Kontak itu kayak kalau gitu. disentuh ya. Jadi harus sampai benar-benar tuntas bersih baru kita bilang bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Oke, itu nih Hading Kang Kancih ya. Jadi masih tetap isolasi berarti ya, bahkan lebih lama lagi. Waduh, halo, ada siapa nih? Halo, selamat pagi Bung Rita. Pagi, Ibung siapa? Dari Bung Yuni di Tanjung Agung. Nak bertanya apa, Bung? Nak nanya Bung, ciri-ciri umum yang itu untuk cacar monyet tuh. Terus kalau misalnya ular kena bisa disembuhkan enggak, Bung? Iya, terus juga nanya kalau misalnya biasanya itu kan menular. Apa yang perlu kita lakukan? Mana di Batu Rajo nih sudah ada belum yang kena? Itu baik Bung, terima kasih. Sama-sama Ibu. Nih dokter ya, ciri-ciri umum kalaupun kita lah terkena cacar monyet ini bisa sembuh atau tidak. Terus di Batu Raja ini sudah ada belum nih kasusnya? Siap. Kabar baiknya sih kalau dibilang sampai di Batu Raja ini belum ada. Janganlah. Nggak sampai ya, nggak sampai ada ininya. Makanya kita sama-sama tahu supaya kita sama-sama bisa mencegah kayak gitu. Kalaupun istilahnya kita bilang ada yang mengarah ke arah sana, nah kita bisa tanggulangi terlebih dahulu yang pertama. Kayak gitu. Kemudian pertanyaan yang soal ciri-ciri umum, gambaran umumnya seperti apa? Kayak itu yang pasti dia gambarannya sebenarnya sama seperti cacar. Kayak itu, seperti cacar kita bilang ada timbul lesi luka-luka kayak gitu. Nah, itu timbulnya kita bilang dari awal kontak pertama dengan orang kayak gitu sampai mulai timbul gejala itu biasanya rentanannya sekitaran 5 sampai 2 minggu sampai 3 minggu kayak gitu. Jadi saya bilang ada jedanya dulu. Jadi dari kontak itu nggak langsung besoknya langsung tiba-tiba muncul ceritanya. Jadi ada jeda waktunya sekitaran 5 hari baru mulai muncul keluhannya, bintik-bintik kita bilang ada kayak lenting-lenting, muncul lenting-lenting di bagian mulut awalnya, kemudian di bagian tangan, bisa disertain demam kayak gitu, demam, badannya nyeri-nyeri, ngilu-ngilu kayak gitu, rasanya kayak nggak enak sekali badannya atau sampai sakit kita bilang badan-badannya. Tadi dijelasin di bagian lesi luka-lukanya itu kalau cacar biasa mungkin dirasanya kayak lebih ke gatal, panas. Tapi kalau cacar monyet lebih dirasakan biasanya nyeri di bagian-bagian itu. Jadi dibayangin di daerah bagian mulut itu rasanya nyeri banget kayak gitu, di bagian tangan nyeri banget. Dan yang membedakan dengan cacar yang pada umumnya yang lain-lainnya itu dia ada pembesaran di kelenjar getah bening. Jadi kalau misalnya tahu kelenjar getah bening biasanya di daerah sekitaran leher, kuping, di bawah kuping, kemudian kita bilang di ketiak kayak gitu, di daerah maaf selangkangan kayak gitu. Nah, di situ ada bisa timbul perbesaran dari kelenjar getah beningnya itu dan bisa jadi nyeri juga di daerah situ kayak gitu. Jadi makanya kalau dilaporin ngerasanya nggak enak banget karena nyeri di mana-mana kayak gitu. Itu gejala gambaran umumnya kayak gitu. Itu Ibu Yun ya. Jadi masih syukur kita ya, walaupun memang sekarang ini masih tetap harus menerapkan protokol kesehatan dok ya. Terlebih lagi COVID-19 ini kan lagi melandai ya, narik turunnya tuh masih belum pasti ya di angka-angka ya. Jadi masih tetap harus tingkatkan daya tahan tubuh Kamblauhang. Terlebih lagi nih virus cacar monyet ini ada angka yang lagi booming manahi. Semoga kita tidak tertular lah ya. Inilah 24 menit Minggu dari jam 9 pagi. Kita masih berlanjut ke jam 10. Yang nak gabung sharing silahkan masih kita tunggukan 0735322622, WA di 081271195755. Pacak juga komen-komen di Facebook kita di angka aja. Talkshow Batu Raja Radio.
Oke, dingkang kanceh, berlanjut nih lah 34 menit minggu dari jam 9 pagi ya. Kita gabung lagi yang sharing bersama Dr. Gilbertnya. Silahkan 0735322622-nya nih dingkang kanceh, atau Pacak Milu bergabung di WA di 081271195755. Kita kina udah di Facebook lah, ada belum yang gabungan cuman nge-like ya nih ya, kata yang komen ya. Yuk silahkan ading kanceh, kita masih tunggukan, masih ada waktu kurang lebih 20 menitan lagi di talkshow kita bersama Rumah Sakit Santo Antonio Batur aja nih ya. Nah kalau mengenai tadi kan penanganannya sedikit lah dijelaskan dok ya. Kalau mengenai makanan nih dok, apakah ada nih sangkut pautnya dengan cacar monyet ini? Apakah karena itu kan dari hewan dok ya? Apakah sayur-sayuran itu harus kita masak sempurna ataupun yang lain sebagainya nih dok? Silakan. Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya ini kan kita bilang penularannya lewat kontak. Dari beberapa penjelasannya itu kita bilang kontaknya itu bahkan bisa ke kontak dengan hewannya sendiri kayak gitu. Jadi mungkin ya. Angkat dulu dok ya. Boleh. Halo. Halo, selamat pagi. Pagi, mamang siapa nih? Dengan Mang Alben. Albert, wah keren ya Di nama Kampung kamu. Baru, Bo. Nanya apa mang? Enak nanya, yang namanya cacar monyet itu pacak disembuhkan deh Pak Dokter. Terus itu butuh ini apa namanya? Vaksin itu kalau cacar monyet? Oke, terima kasih Bu Khalifa, sama-sama. Pak Dokter. Ya. Selamat pagi ya. Nah hampir sama nih pertanyaannya, pacak sembuh bisa sembuh dak dok? Ini cacar monyet juga kan, kalau COVID kan itu virus ya. Ada vaksin ini lah keempat juga ya. Para nakes sudah keempat boosternya. Nah kalau cacar monyet ini ada vaksinnya juga ada nih. Silahkan. Oke, jadi kita lanjut sekilas istilahnya. Kalau misalnya dari hewan apakah bisa menularkan? Dari laporannya sih masih ada kemungkinan bisa kayak gitu, karena memang awal tertularnya kan dari hewan. Iya, dari hewan. Makanya kenapa sampai disebut cacar monyet kayak gitu. Jadi kalau misalnya yang sering mungkin berburu kayak gitu-gitu, nah kontak dengan hewan-hewan kayak gitu masih ada kemungkinan. Nah pertanyaannya apakah bisa disembuhkan? Jawabannya sangat bisa kayak gitu. Jadi dia kategorinya kan sama virus kayak gitu. Kalau kita tahu sama-sama virus itu sebenarnya kita bilang dia self limiting atau dalam artian dapat sembuh sendiri. Jadi tubuh kita nanti akan memperbaiki dirinya sendiri untuk menyembuhkan kayak gitu, menyembuhkan. Jadi penanganan atau obat-obatan yang mungkin dikasih nantinya adalah lebih sifatnya ke secara keluhan pasiennya apa, demam kah, nyeri kah. Nah jadi obat-obat yang diberikan itu lebih ke arah situ kayak itu. Kalau di luar negeri ada beberapa dokter yang memberikan memang antivirus kayak gitu, tapi kalau kita di Indonesia ini masih belum terlalu disarankan kayak gitu. Biasanya belum terlalu perlu kayak gitu. Kemudian pertanyaannya apakah ada vaksinnya ininya? Nah kalau dari sarannya di luar negeri itu kita bilang dia bisa divaksin sama kayak vaksin cacar kayak gitu. Jadi ininya karena familinya sama yang tadi orthopox virus, nah itu masih satu famili dengan cacar, jadi dirasa masih efektif sama keefektifannya cacar. Vaksin untuk cacar bisa digunakan untuk cacar monyet ini juga kayak gitu. Tapi yang paling penting adalah sebenarnya kita menghindari kontak kayak gitu, menghindari kontak. Bahkan sebenarnya disarankan yang vaksin ini di luar negeri itu langsung gencar diberikan vaksinnya itu kepada orang-orang yang resiko tinggi, dalam artian berarti sering kontak kayak gitu, kontak dengan mungkin ngerasanya memang kontak dengan orang yang cacar. Nah itu langsung disarankan sebaiknya vaksin kayak gitu. Tapi kalau kayak kita misalnya kita bilang jauh dari kontak, apalagi di Batu Raja ini sampai sejauh ini kan aman kayak gitu ya. Berarti kalau ditanya cari vaksinnya di mana, saat ini mungkin masih agak susah kayak gitu, seperti itu. Oke, Dingkang Kance, tapi kita doakan lah ya semoga cacar monyet ini meluas kemana-mana ya, karena di Indonesia nih baru siko ya, cuman sekarang masih isolasi mungkin ya, masih isolasi. Jadi semoga dengan dialah isolasi itu keluarganya juga ada kontak erat ya, semoga menyebar kemana-mana Dingkang Kance ya. Nah ini kan cacar monyet ini kan lebih ke kalau nularnya kan karena kontak fisik ya, kalau kita nyentuh cacar itu dok ya, apakah mematikan gak sih ini cacar monyet ini dok, atau mungkin jemu yang terkena ini
ada komplikasi penyakit lain, apakah ngaruh dia ada sih dok? Silakan. Nah, kalau kita bilang secara umum semua penyakit pasti ada resiko kayak gitu, istilahnya seringan-ringannya apapun kayak gitu. Cuman sampai saat ini memang untuk laporan kasusnya di Indonesia sendiri kasusnya baru satu kayak gitu, dan itu kita bilang dikatakan gejalanya ringan sebenarnya kayak gitu. Tapi di luar negeri kita bilang ada kasus yang sampai dilaporkan kita bilang meninggal dunia itu ada kayak gitu. Tapi kalau kita bilang persentasenya itu sangat-sangat kecil, kemungkinan sekitaran 1%-an lah kayak gitu paling tinggi ininya. Selebihnya yang lain-lainnya itu gejalanya kita bilang masih kategori gejala ringan sampai sedang. Tapi yang lebih dikeluhkannya, yang jadi penekanannya adalah nyerinya itu yang biasanya dilaporkan tidak tertahankan oleh pasien-pasiennya kayak gitu, seperti itu. Oke, ada lagi yang nak gabungan, kita masih lanjut tadi Kangkance, kurang lebih ada waktu 15 menitan lagi nih. Kalau kamu Ohang nak sharing bersama Dr. Gilbert nih, jarang-jarang ya, karena sekarang lah lumayan sibuk nih Santo Antonia dok ya. Alhamdulillah. Jadi ya kita masih berlanjut tadi Kangkance ngot ke jam 10 di Talkshow Batu Raja Radio bersama Rumah Sakit Santo Antonia Batu Raja. Talkshow Batu Raja Radio. Oke, Dingkang Kance, karena lena jam 10 nih, Dr. Gilbert ya, tidak terasa. Apa terasa nih dok? Enggak ya. Enggak ya. Oke lah, mungkin ada yang nak kamu sampaikan ke masyarakat ataupun pendengar setiap Batu Raja Radio, atau juga simpulan dari talkshow kita pagi hari ini, silahkan dok. Ya, jadi kita udah bahas sekilas tentang gejalanya cacar monyet kayak gitu. Kita bilang bisa ditanganin kok, istilahnya bisa sembuh. Jadi pesan-pesannya sebenarnya kita lebih untuk menjaga kondisinya gitu. Kalau memang dibilang di sekitarnya kelihatan ada yang menunjukkan tanda-tanda cacar kayak gitu istilahnya, nah itu segeralah istilahnya dicari pertolongan, berobat kayak gitu. Kemudian kalau memang dirasa perlu istilahnya isolasi kayak gitu supaya tidak menyebarkan ke sekitarnya kayak gitu. Secara umum kita bilang bukan hanya cacar monyet kayak gitu. Sekarang pun istilahnya COVID memang lagi naik turun di Batu Raja memang kasusnya lagi kecil kayak gitu, tapi tetap kita harus istilahnya jaga protokol juga kayak gitu ya, itu jaga kebersihan diri kayak gitu, meminimalkan kontak yang tidak perlu kayak gitu. Nah, jaga kesehatan juga kayak gitu. Kalau memang mulai ngerasa nggak enak badan, mulai nggak ada keluhan, ada apa, nah segeralah konsulkan ke dokter kayak gitu. Oke, itu Ringkang Kance ya. Jadi pastinya tetap harus terapkan protokol kesehatan ya. Cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, pakai masker, Ringkang Kance, atau juga kurangilah bepergian ke tempat-tempat yang rawan kira-kira banyak virusnya Ringkang Kance ya. Walaupun kambelah nak liburan ya, karena pandemi juga Ringkang Kance COVID-19 itu masih melandai naik turun ya. Tidak jelas lah ya kapan selesainya. Ini juga para nakes juga langsung melakukan vaksin yang keempat Ringkang Kance atau booster kedua ya, dokter. Jadi artinya masih tetap harus jaga daya tahan tubuh, kamu bilang Ringkang Kance ya. Kita tutup dokter. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang dokter sampaikan paca bermanfaat untuk Ringkang Kance di rumah. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Kalaupun ada yang lagi sakit, kita doakan semoga cepat sembuh dok ya. Ibu Khalifa bersama Dr. Gilbert di Talkshow bersama Rumah Sakit Santo Antonia Batu Raja pamit. Halakulu negakian di 103,1 Batu Raja Radio cuma kita Etnikom Jaringan Media Etnik Indonesia. Kuasa Santan Dagingnya Putih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.